Gue pengen nanya, lo tuh sempet kuliah atau kursus? Enggak. Lo kok bisa gitu kan? Jadi ternyata selama dia syuting sebagai aktor, ya dia bikin notes, dia ngobrol, yang akhirnya di-compile menjadi sebuah skill direct, dan mendirect lah dia gitu. Karena waktu syuting gue lihat, ini mah nggak kayak pertama kali ya, dia kayak udah tahu banget mau ngapain. Gitu loh. Teguh Karya is perfectionist. Reza itu perfectionist sekali. Ya. Teguh itu apalagi tahu ibu waktu itu belum pernah main film ya. Kalau di sini yang ibu lihat bagaimana cara dia mendirect Claresta ya. Kalau ibu sama Fedi udah main beberapa film, masih udah banyak film. Claresta belum gitu ya. Jadi lebih lagi details gitu ya, lebih dituntut disiplin dan galaknya gitu kan. Yes. Mbak Ibu udah, Reza udah. Lo kapan? Ngapain? Sutradara dong? Oh belum, nggak mau gue. Mari kita bahas. Mari kita bahas Reza. Reza sebagai aktor nggak usah ditanya lagi. Semua orang udah tahu kualitasnya seperti apa. Yang membuat kita semua tercengang adalah ketika jadi sutradara tuh oke banget ya nih anaknya. Gimana Bu? Hah? Ayo. Gimana Fet? Oke banget. Kayak bukan pertama kali. Bener-bener kayak, gue pengen nanya, lo tuh sempet kuliah atau kursus? Enggak. Lo kok bisa gitu kan? Jadi ternyata selama dia syuting sebagai aktor, ya dia bikin notes, dia ngobrol, yang akhirnya di-compile menjadi sebuah skill direct, dan mendirect lah dia gitu. Karena waktu syuting gue lihat, ini mah nggak kayak pertama kali ya, dia kayak udah tahu banget mau ngapain. Gitu loh, nggak ada momen bingung, gue mesti ngapain ya? Nggak ada, kayak udah tahu tek abis ini tek gitu. Wow. Jadi bekal, Ibu kalau boleh Ibu tambahkan, sebelum dia syuting tuh film itu udah ada di kepala dia, sudah jadi di kepala dia, gitu loh. Jadi dia mendirect itu, jadi secara teknis kamera atau itu semua tuh hanya alat aja. Nah ini yang juga yang tidak banyak. Banyak sutradara, tapi sutradara yang tahu persis apa yang dia mau buat gitu, dan jujur pada apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kemudian, nah ini artinya prosesnya ya, kalau mau dilihat dia, Reza sebagai aktor udah 20 tahun ya. Selama 20 tahun itulah sebetulnya juga ya proses ini belajar dia sampai makanya pada saat Reza datang membawa skrip itu 2 bulan hanya sebelum syuting, ibu kaget gitu, gila apa anak gitu ya. Dia baru ngedirect pertama kali, skrip yang dikasih belum matang, baru first draft, tapi 2 bulan lagi mau syuting. Nah setelah proses ini baru itu semua udah ada di kepala dia. Nah, bahkan gilanya dia ini lagi, sintingnya, ajaibnya dan brilliantnya. Salah satu cara Reza mendirect itu perfectionistnya mengingatkan ibu sama Teguh Karya. My first director yang like Bu itu. Jadi itu pujian bukan sembarangan loh kalau sampai Teguh Karya sang maestro. Ada kemiripan. Oh ya. Teguh Karya is perfectionist. Reza itu perfectionist sekali. Ya. Teguh itu apalagi tahu ibu waktu itu belum pernah main film ya. Kalau di sini yang ibu lihat bagaimana cara dia mendirect Claresta ya. Kalau ibu sama Fedi udah main beberapa film, masih udah banyak film. Claresta belum gitu ya. Jadi lebih lagi details gitu ya, lebih dituntut disiplin dan galaknya gitu kan ya. Sama kita aja galak, ya, sama dia enggak. Terus jadi perfectionist ini kalau Teguh dulu itu ibu ya mau bangun dari kursi aja tuh sampai lekuk, body language-nya tuh dicontohin sama Teguh Karya. Reza bukan lagi cuma body language, nafas ibu di situ diatur sama dia. Ibu, untuk adegan ini tolong nafasnya hanya dari hidung kiri ya. Kalau banyak. Ibu atau malah ibu adegan ini jangan napas ya. Itu sampai kayak gitu sih Reza. Ibu ibu nggak perlu tarik nafas apa gitu ya, pokoknya gitulah. Hah, gila nih anak ini sudah digini apa nafas gue diatur sama dia gitulah. Nah ini nggak tahu Reza sadar atau enggak ya, kalau gue melihatnya kayaknya sutradara yang dia pernah bekerja sama tuh kayak melebur. Jadi gue sama pemain lain tuh bisa, ini Hanung Bramantio-nya lagi keluar nih gitu. Ini Gari Nugroho lagi keluar nih. Ini Benny Setiawan lagi keluar.
Keren sih. Keren sih, karena udah terlihat ngalir banget sih. Iya. Pet, Yes. Mbak Ibu udah, Reza udah. Lo kapan? Ngapain? Sutradara dong? Oh belum, nggak mau gue. Gue belum tertarik. Kenapa nggak mau? Karena gini, ya maksudnya gini, kita sudah melihat hasil dari Baim, dari Reza. Dan kita melihatnya kayak udah nggak pertama kali deh. Iya. Tapi bukan berarti mereka tidak terlihat stres ya. Stres ada. Karena prosesnya kan panjang. Panjang dong. Iya, Selesai syuting, pemain bisa liburan, sutradara tidak. Lanjut. Gitu, lanjut. Dan mengcrafting, editing, scoring and everything gitu. Nah, gue belum mau menjalani itu semua. Nah, ini juga menarik nih, Fet. Yang aku dengar nih, Bu, correct me if I'm wrong ya. Dulu itu di film Indonesia nih, In Citizen, untuk menjadi seorang sutradara nggak gampang. Harus jadi asisten sutradara dulu, asisten 2, asisten 1, kemudian sempat bikin skrip dulu, or megang skrip dulu. Setelah berapa tahun baru bisa jadi sutradara. Sekarang kan udah enggak ya. Sekarang komika bisa langsung jadi sutradara, aktor bisa jadi sutradara, penyanyi jadi sutradara, Tompi. Ibu ngelihatnya apakah ini sesuatu yang baikkah atau justru akhirnya kalau dulu tuh kualitas terjaga banget karena siapapun yang jadi sutradara udah pasti orang yang bisa ngedirect. Baik loh menurut Ibu. Ibu bilang baik. Kritik Endra Herlambang terhadap perfilman Indonesia, Bu. Ayo. Nggak gitu. Ya, kalau mau Ibu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa malah, Bu. Baik itu relatif, nggak apa-apa. Biar aja nanti proses alam yang menyeleksi itu. Ya kan? Tapi gini, dia graduate ini, tapi dia juga nggak punya kemampuan lain bagaimana untuk meyakinkan investor. Ya kan ya. Terus kemudian juga karena menjadi director itu kan juga menjadi arranger. Iya benar. Gitu loh kan. Bagaimana kemampuan juga untuk mengelola, memanage manusia yang ratusan itu untuk menjadi mempunyai misi dan visi yang sama. Kamu hanya menguasai teknik aja, kalau skill itu juga nggak ada. Mungkin gitu loh. Pedi punya ya skill itu ya sebenarnya. Punya dia. Punya. Insya Allah. Nggak pede dia. Tapi gue juga ngeliatnya gitu sih. Gue masih mengalami masa di mana untuk jadi director tuh panjang. Dan mengalami, loh tiba-tiba dia ngedirect gitu. Memang sih perbedaannya gini ya. Ilmunya itu aksesnya juga banyak kan sekarang online gitu. Yang nggak harus. Iya, dengan teknologi itu kan juga bisa belajar. Tapi bener juga seperti kata Bu Christine. Semua yang instan atau motivasinya dipertanyakan, ngapain sih ngedirect? Seleksi alam aja nanti, kita bisa lihat mana yang bertahan, atau mana yang akhirnya mungkin kapok, atau nggak diajak lagi, itu akan kelihatan juga sih nanti. Gitu. Karena berapa besar itu ya, ruang untuk proses belajar secara akademik, ya secara ilmu, kan terbatas sekali. Di Jakarta ada IKJ, untuk sekarang ada universitas juga udah membuka gitu ya, fakultas tentang film dan TV gitu ya. Artinya itu sudah menjadi sebuah bidang yang memang bisa menyerap tenaga kerja dan mempunyai masa depan. Nggak seperti dulu zamannya Ibu, mau ngapain jadi itu kan seniman gitu kan ya. Iya, bener sih. Jadi ya kita senang menyambutnya bahwa akhirnya kan juga semakin marak lagi loh dunia perfilman. Semakin variatif. Banyak banget kan suara-suara yang bisa ditampilkan gitu ya. Tapi nanti juga akan ada seleksi alam, mana yang emang bener-bener serius, mana yang enggak, yang akhirnya ada yang bertahan, ada yang enggak. Gitu. Seperti layaknya acting sih Bu, ini Ibu mungkin nggak tahu ya, pemirsa juga mungkin In Citizen nggak banyak tahu. Saya kenal Ferry pertama karena kami sama-sama membintangi sebuah sitkom di Trans TV. Oh iya. So what gitu loh, ya kan? Sitkom apa? So what gitu loh, itu sitkom judulnya. di Trans TV. So what gitu loh. Gitu loh. Saat itu kalimat itu sangat ngetren. Apa? Kamu itu masih musician? Nah itu, aku bolak-balik syuting itu sama film Garasi. Iya. Gitu loh. Jadi Ingat belum banget. jalan waktu itu bolak-balik gitu. Kita jadi temen gitu Bu. Ada aku, Satu ada kosan, Fedi, Ari Untung, ada Sisi Priscilia, Nadia Mulya, ya kan? Ada Cutari juga di situ. Cutari, nah, akhirnya ya seleksi aram juga kan lo yang tetap jadi bintang film. Gua nggak dipanggil lagi tuh. Kesel banget. Nah, apa sih? Kamu mesti jadi komedian aja. Ada dong. Apa? Janji Joni? Janji Joni kita juga bareng. Saya ada di Janji Joni, Bu. Iya. 1 menit lah kurang lebih di layar. Sebagai pengantri tiket, udah itu aja. Itu juga karena Joko teman gue. Iya, Kalau nggak akan ada di film. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi, udah Film, alhamdulillah. udah? Oh, pernah ada Khalifah. Khalifah sama Marsha Timothy. Tapi emang itu ya, akhirnya tuh kayak untuk menjadi seorang seniman dan konsisten,
ternyata tuh memang juga butuh perjuangan tersendiri. Betul, ya Bu. Lebih berat justru untuk mempertahankan itu. Ibu kan sempat bilang mau pensiun. Nih setiap 2 bulan datang ke sini promo film baru nih, alhamdulillah. Seneng banget kita. Itu makanya bagaimana. Kebalikannya ya. Katanya pensiun. Setiap 2 bulan ke sini. Nah itulah. Ya, itulah. Kalau emang Tuhan sudah itu jangan mau nggak bisa. Kalau Tuhan udah memberi, ini ya, udah masih amanat yang harus dijalankan. Ibu cuma lagi gitu, ya masih ada amanat memang yang masih Bener harus saya jalankan. Dan gitu. malah makin nggak produktif. bisa di stop. Makin banyak. Callingan makin banyak malah. Itu dia. Ngalahin Reza Radian tahun ini aku. Oh iya, mohon maaf kalau selama ini Reza lagi, Christine Hakim lagi, Christine Hakim lagi gitu ya. Pindah Tapi gelarnya. ini pas banget dengan satu quote dari Ibu Christine Hakim. Saya percaya tugas seorang aktor adalah menyampaikan kebenaran. Oke, iya. Karena aku ingat almarhum Teguh Rehman mengatakan, acting itu bukan pretending, pura-pura gitu ya. Acting itu justru kekuatan daripada acting itu pada saat kita sebagai aktor mampu mentransformasikan perasaan, pikiran dari tokoh yang kita harus perankan. Gitu loh. Makanya itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan yang berat sekali. Berat banget lah. Makanya kalau dunia sangat mengagumi profesi itu, mengeluhkan itu wajar gitu. Karena apa? Yang bahayanya juga, Ibu sampai berpendapat ini ya, wah gila ini seorang pemain kalau dia nggak punya keimanan yang kuat dan tidak mengenal dirinya, tidak mempunyai personality yang kuat, itu bahaya. Jangan heran kalau pada bunuh diri atau jadi apa namanya ya twist, nggak bisa kehilangan kena mental kalau istilah sekarang, kena ini mental. Kan Pangku kena mental, kena mental istilahnya. Pangku ini berapa lama proses pembuatan dari reading sampai selesai? Oh, dari reading 2 bulan ya. Syuting sekitar 2 bulan. Reading kurang lebih sebulan, syuting 3 mingguan di Pantura tuh, di Indramayu. Iya. Berat banget kalau kita lihat tadi ya, lokasinya pun juga nggak mudah. Panas, nyamuk. Udah gitu karakternya juga luar biasa pendalamannya pasti sebagai ini kakinya kena belatung. Kenapa? Oh, jadi ada adegan di mana lagi di pasar ikan. Itu tempat karakter gue Hadi kerja. Kita lagi ngangkat muatan ke truk buat didistribusi ini kan ya. Nah, di pasar ikan itu sore menjelang malam tuh airnya meluap karena emang di pinggir pantai kan. Dan itu udah kotoran udah nyampur lah gitu. Nah, jadi pas udah mau take nih, kameramennya Fedi bisa maju 2 langkah nggak? Gue lihat ke bawah, udah luap nih. Akhirnya gue akalin dengan badan gue doang yang maju, kakinya enggak. Nah mungkin di monitor dilihatnya nggak enak ya. Kayaknya kamu harus maju deh. Ngeliat lagi, terus kan ada mic kan di sini kan. Ini demi lo nih, Jak. ceplok gitu kan. Nah ada 2 pemain lagi, Devano sama Muhammad kan. Ya kalian juga maju. Karena ngeliat gue udah, ya udah deh mereka juga ceplok nggak mau. Kita syuting. Begitu selesai syuting, kita langsung nyari air buat basuh kaki kan. Ini kotor banget nih. Gitu. Nah udah dibasuh tuh kayak kotorannya tuh nggak luruh-luruh gitu kan. Sampai gue ambil pakai tangan, ternyata itu belatung yang kutuk. Ih, Mas. Terus gue bilang, nah lu, itu belatung itu. Nah, terus gimana? Ya harus pakai tangan banget gitu kan. Kalau kelamaan kan takutnya dia keburu masuk ke dalam gitu. Nah si Reza tiba-tiba, kalian kenapa sih? Lo tau gak sih, Jak? Tadi tuh air gotnya udah meluap. Pak Theo minta kita maju 2 langkah dan kita injek. Dan ternyata banyak belatungnya gitu. Demi perfilman Indonesia. Nggak salah dapat 4 penghargaan internasional. Perjuangan yang luar biasa ya. Butuh waktu lama untuk melepaskan karakter yang diperankan di film Pangku nggak, Ibu? Nggak? Ibu, nggak. Karena ibu bersyukur sekali karena 3 tahun sebelum film itu, Ibu ketitipan anak yang kurang lebih kondisi, walaupun dengan itu yang lebih baik ya. Anak yang seperti Bayu ini. Yang ibaratnya ya mencari ini Bapak lah ya. Jadi, Ibu bersyukur sekali bagaimana perasaan Ibu Maya gitu ya. Pada saat juga kekhawatiran karena emang udah jadi kayak cucu gitu loh.
Yang pikirin masa depannya seperti apa. Aduh, aku udah nggak muda lagi gitu kan ya. Bagaimana nanti anak ini, bukan ibunya tapi anaknya gitu. Makanya waktu ada adegan ya mau pergi setelah ini spoiler ya. Yang mana? Apa film lain itu ya? Enggak, Ibu mau ngomong apa? Yang Aku itu, nggak yang spoiler. nikah terus mau dibawa pergi. Mereka keseringan pindah main rumah. film. Oh, itu film, beda Jadi lupa film. filmnya yang mana. Oh, Ya beda kan? film, Beda film itu. Tuh kan, lihat Beda aja tuh. film. Begini deh. Film yang 2 bulan lagi kita kesini. Ditunggu. Beda film. Ditunggu. Oke, oke. Nah, Ya. kita punya waktu untuk satu pertanyaan nih, the question of life. Berat banget. Saatnya untuk games. Wow. Games tapi judulnya Question of Life. Tarot. Emang bukan berat tarot. banget. Bukan tarot. Kenapa sih semua orang menganggap muka aku dukun banget ya? Semua langsung minta diramal. Tapi lo bisa baca tarot? Nggak bisa. Oh. Question life. Iya. Baca aja kadang-kadang aku sulit. Ya, silahkan Ibu ambil satu. Fedi ambil satu. Kemudian dibacakan dan dijawab. Silakan. Dari Ibu dulu. Oh, ingin sendiri atau selalu bersama? Pada dasarnya manusia adalah makhluk menyendiri. Ya jelas bersama dong. Bersama dengan suami, bersama dengan orang tua selalu. Bersama dengan siapa? Iya. Jadi Ibu nggak pernah ngerasa kesepian dong? Alhamdulillah enggak. At all? Enggak. Karena banyak yang bilang katanya semakin usia kita bertambah, sepi itu makin terasa karena teman-teman semakin sedikit, mungkin keluarga entar jarang-jarang nengokin apa. Aduh, Ibu dititipin banyak anak jahanam. Siapa aja Bu anak jahanam? Banyak tuh. Titipannya. Ditunjuk semua. Jadi nggak pernah sepi ya Bu ya? Enggak. Yang akan dikutuk jadi Betul, batu. bersyukur. Dan kalau Pak Meta Ibu kebenaran sendiri malah nggak enak kalau suami lagi pergi, malah cuma pergi harus meeting atau ketemu teman gitu ya. Ditelepon terus, kalau mau aman sih. Kamu pergi, saya nggak pernah telepon. Saya pergi sebentar, kamu telepon terus. Agak mas. Tapi kalau emang sendiri ya menikmati itu, gitu lah. Ya karena sendiri bukan Dan berarti sepi. kenapa nggak pernah sepi? Alhamdulillah ya Allah, karena Tuhan selalu ada. Masya Allah. Iya kan? Itu Nggak perlu sih. ada Lebih dekat dari urat nadi ya. Aduh, bener banget. Betul, Terima itu kasih. sih alhamdulillah. Inspiratif banget jawabannya. Fedi pasti lebih inspiratif lagi nih. Fedi Nuril tahu sendiri dong kayak apa kan Gue dia. sama kayak gak ngerti nih pertanyaan. Coba pertanyaan apa sih? Mereka itu orang lain atau diriku yang lain? Coba deh, ini apa sih sebenarnya? Ini aku juga belum pernah bermain dengan ini. Mereka itu orang lain atau diriku yang lain? Ini ngomongin apa sih? Who's they? Ganti ganti aja. aja. Ganti. Oh ada typo, apa gimana sih sebenarnya? Emang gitu, question of life itu emang aneh-aneh Filosofis begitu loh. gitu Mereka ya. itu orang lain atau diriku yang lain? Ah nggak ngerti. Mereka itu Yang lain aja deh, Fet. aku yang lain. Siap, ini pertanyaan pasti akan lebih dalam. Ikuti alur sosial atau berani berbeda. Nah, Tuh. hey, pakai ditanya, lo pikir gue pakai celak di Busan, red carpet, gue kelihatan seperti anak grunge itu? Apakah itu artinya saya alur sosial? Pakai nanya ya. Tapi jawab dulu, Fet. Lo gimana? Gue berani berbeda kalau memang rasa itu beneran muncul. Nah, dalam arti nggak maksa gitu loh. Nggak poser ya? Maksudnya ya nggak poser. Jadi nah kayak hari kedua acara di Busan, ternyata undangan dari negara lain tuh nempel eyeliner gue. Besoknya gue udah Padahal pakai. dia nggak tahu ya kamu nggak pernah eyeliner Betul. sebelum itu. Besoknya gue pakai baju yang memang lebih klasik, yang nggak cocok begitu. Tapi pada nanya, eyelinernya mana? Wih. Doesn't match the suit gitu. But I like it, it's okay. No, it doesn't match the suit. Gitu. Bukan yang gue langsung pulang, gue pada suka, jadi gue pakai lagi. Pakai lagi gitu enggak ya? Gitu loh. Jadi ya itu selalu harus real, genuine rasanya ya, not just for the sake of difference sih. Yang penting emang gue mau ngelakuin ini gitu. Ya. Keren. Tapi itu juga sih pesan kalau dari Ibu ya buat Fedi nih. Kalau aku dari gue nih, Fed, beneran deh, keep being you ya. Maksudnya tetap jadi orang yang berani. Amin. Tetap jadi orang yang menyuarakan apa yang banyak orang rasakan juga. Thank you. Kita butuh orang-orang seperti itu di negara ini kalau menurut aku sih. Amin. Dari Ibu, buat Fedi? Iya sih. Dari Ibu satu buat adalah gue. Maksudnya? Dari Ibu buat gue. Nasehat. Oh, nasehat ya. Bagus.
Nasihat. Nggak ada ya? Enggak, maksudnya gini sih, apa namanya, dari pengalaman ibu nih ya, menjadi diri sendiri itu penting sekali, ya. Nggak usah harus berkawan apa, aduh, saya ingin seperti ibu, jangan, ya kan? Jadi aku, kalau bisa kamu harus lebih dari aku gitu loh. Dan apa yang menjadi harapanku gitu loh. Jadi satu menjadi diri ini sendiri, dan kemudian juga apa ya? Ibu percaya bahwa setiap manusia itu dikasih tanggung jawab dan amanat. Ada yang dikasih amanat yang besar, ada yang dikasih yang kecil, ada yang dikasih yang sedang, ada yang dikasih berat, ada yang dikasih ringan, ada yang dikasih sedang gitu ya. Dan itu sih yang kita harus pahami juga gitu lah. Sehingga ya nggak apa-apa kalau harus memang begitu, alur kita kan harus juga fleksibel di dalam itu ya, dalam kehidupan gitu loh. Jangan kekeh apa yang kita mau, karena kehidupan itu kan juga berputar, bergerak, dan gila loh, bumi dan alam semesta yang Tuhan ciptakan, kehidupan Tuhan ciptakan tuh, sampai kita mati pun kita nggak akan berhasil untuk semua menggali kehidupan yang Tuhan, skenario Tuhan ini gitu lah. Jadi ibu percaya ya seperti ini. Ibu dulu jujur aja, dalam waktu masih muda nggak pernah gaul sama orang film kecuali sama teater populer, gitu. Sekarang ibu tuh gaulnya juga sama yang pernah jadi anak-anak ibu aja, gitu loh, ya. Karena chemistry yang sudah terbangun itu, ya nggak bisa terus setelah selesai film hilang gitu kan. Ibu tuh di lokasi manggilnya tuh anaknya, bukan Fedi, Reza. Nggak enak. Anaknya udah makan gitu. Apa sekarang juga nggak enak kalau manggil Fedi gitu. Nggak enak. Malah takut kalau Fedi manggilnya nama. Bikin kesalahan apa? Hati gue ada apa nih? Manggilnya nama. Deg-degan. Gue salah apa? Deg-degan. Tapi itulah ya, kalau Ibu Christine ini ya, ibu kita semua ya. Bener-bener deh. Ibu kita semua. Ibu tiri. Ibu kita semua, beneran. Best banget. Masya Allah. Oke, sekarang sebutkan satu alasan kenapa Insertizen harus nonton film Pangku. Ayo. Ibu dulu ah. Aku mau minum Karena ya ini Ibu sudah katakan itu, bahwa film ini menawarkan satu pendekatan yang berbeda dengan film Indonesia yang tidak ada selama ini. Ya, bahwa ada rasa yang tidak harus dituangkan dengan air mata. Kan dalam kehidupan kita juga seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang nggak ada air mata, tapi karena suasana, karena itu udah cukup membuat hati kita tuh terluka atau itu touch gitu ini ya. Itu yang satu kalau dari segi filmes pendekatannya ini kan. Kemudian dari segi pesan moralnya juga, karena ini ya berangkat dari perjalanan hidup seorang Reza Rahadian walaupun dalam cerita yang berbeda gitu ya. Jadi ini insya Allah ini akan banyak relate dan menjadi sebuah masukan pembelajaran untuk kita bisa merasakan, memahami akan kehidupan yang mungkin kita tidak pernah alami. Ibu bersyukur bahwa ibu mengalami menjadi seorang ibu maya gitu ya. Dan tapi banyak barangkali juga yang enggak gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih membuka hati kita untuk berbagi dan memberikan dukungan kepada mereka yang memang memerlukan support dan dukungan dari kita, dari masyarakat luas, tapi bukan malah menghujat. Itu sih. Mantap. Dari Fedi? Kalau aku mau share kemarin di Busan lagi. Jadi waktu World Premiere, itu kan yang nonton campur ya. Dari seluruh negara. Seluruh negara kan. Dan selesai nonton kita ada Q&A. Yang pertama nanya itu orang Korea, laki-laki. Yang sangat bikin merinding ya, saya nggak tahu budaya kalian, saya nggak tahu bahasa. Cuma kok saya tersentuh banget gitu sama, dan dia bilang kalian menggambarkan orang-orang miskin, tapi nggak stereotip, bukan yang nggak menjual kemiskinan, bukan yang meratapi, ya Allah kenapa hidupku merana sekali gitu. Kalian nunjukin bahwa mereka tuh kadang nggak ada pilihan, jadi harus tetap bekerja, moving on untuk survive gitu. Bahkan tadi kalau ada yang denger lagu Nadine Amizah, dia pun kayak, itu lagu tidak terdengar serem atau menakutkan,
tapi cocok. Itu lagu tentang apa sih dia nanya gitu. Diceritain sama Reza. Yang akhirnya gini, intinya sih alhamdulillah film ini berhasil menyentuh hati di luar orang Indonesia. Universal temanya. Universal gitu. Jadi dan itu memang tujuannya supaya orang bisa tersentuh melihat struggling seorang single mother dan tersentuh untuk supaya orang-orang ini jangan dilupakan. Dan ketiga, kenapa harus nonton ya? Film gue gak ada yang jelek kan? Itu yang gue tunggu juga tuh, kesel gak sih? Gue udah tau banget dia mau ngomong gitu guys. Gue tadi udah kayak yang, dia mau ngomong ini, oh enggak, oh ternyata enggak nih, enggak. Ujungnya gitu juga. Terima kasih ya sudah memenuhi ekspektasi aku, Fedi. Best, tapi beneran. Kapan lagi jualan? Mulai kapan bisa kita tonton? Tanggal 6 November 2025 di seluruh bioskop Indonesia. 2025. Kita nonton bareng yuk guys, karena jujur aku juga penasaran, pengen banget nonton. Harus kita tonton ya film Bangku. Fedi Nuril, terima kasih. Bu Christine Hakim, terima kasih banyak, sukses buat jangan bosan-bosan menerima kami. Tentu, ingat 2 bulan lagi kami insya Allah kesini lagi. Bye, season bye. Dadah. Ketemu lagi 2 bulan lagi dengan sutradara berbeda.